Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Azza wa Jalla yang telah melembutkan kita di atas keislaman, yang telah memberikan kepada kita keimanan dan terus menjaga kita di hari terhindar dari kemaksiatan. Dan dialah Allah Azza wa Jalla Al-Karim yang senantiasa memberikan seluruh kebutuhan kita, baik kita memintanya ataupun tidak kita memintanya. Maka dari itu, dari bentuk kesyukuran kita kepadanya, bukan hanya sekedar di lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, namun dibenarkan oleh hati kita dan dibenarkan pula oleh anggota badan kita dengan melakukan ketaatan kepadanya. Maka dari itu, di suatu kedustaan dari seorang hamba kepada Tuhannya, ketika ia mengatakan saya bersyukur kepada Allah, namun ketika azan dikumandangkan ia terlelap tidur. Ketika Allah mengumandangkan tentang harusnya berpuasa, ia dalam keadaan kekenyangan di atas makanan disebabkan karena syahwat. Dan di pertemuan kali ini, semoga Allah kembali melembutkan kita untuk mempelajari agamanya, khususnya mempelajari orang-orang yang dicintainya. Karena barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka lakukan apa yang Allah cintai, maka Allah mencintai kita. Yang kedua, cintai orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, maka engkau akan dicintai. Dan yang ketiga adalah mencintai sesuatu karena Allah, maka engkau akan dicintai pula karena Allah. Dan di pertemuan kali ini kita akan memasuki dari kisah Dzulqarnain. Jadi boleh dibaca boleh dibaca Dzulqarnain, boleh juga dibaca Dzulqarnain. Ini juga dibenarkan oleh Ibn Hisham di dalam Qatrun Nadanya. Jadi buku Qatrun Nada adalah buku nahwu yang menjadi rujukan di dalam mempelajari kitab ilmu nahwu. Dan buku Qatrun Nada ini itu adalah salah satu ahli bahasa, khususnya dalam ilmu nahwu, dan semua bacaan ini dibolehkan. Dan kata ini sebagaimana dalam Alfiyah Ibnu Malik juga salah satu buku rujukan dalam kitab ilmu nahwu. Itu zu bermakna zahid. Zu bermakna zahid. Jadi zu bermakna zahid adalah pemilik. Jadi boleh dibaca zu, boleh dibaca zi. Ada juga bacaan lain yang dinukil oleh Ibn Hisham, za. Boleh, semuanya dibolehkan. Kemudian makna dari zu ini adalah pemilik. Adapun al-qarnain itu dari kata qur. Jadi qaf, ra, kemudian nun. Asalnya itu mufradnya. Tapi karena dia dua, qarnain, dua tanduk. Jadi boleh dua abad, yang dimaksudkan boleh juga dua tanduk. Nanti kita akan mempelajari apa yang dimaksudkan dengan dua tanduk. Ini dalam ilmu balaghah namanya tasbih, penyerupaan sesuatu kepada sesuatu. Adapun yang dimaksudkan dua tanduk, ada yang mengatakan sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi rahimallahu taala, yang dimaksudkan qarnain adalah dua tanduk menjadi tasbih, bahwasanya Dzulqarnain ini dia adalah seorang raja, karena ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. 2 hamba yang soleh dan 2 yang kufur. Yang pertama 2 hamba yang soleh adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, dan yang kedua adalah Dzulqarnain. Adapun 2 hamba yang kufur yang pernah menguasai dunia adalah yang pertama Raja Namrud. Boleh dibaca Namrud dengan ta, boleh dibaca dengan dal, Namrud. Sebagaimana yang telah kita jelaskan,
ketika mengisahkan dari kisah Namrud. Ini dia juga raja, tapi raja yang zalim. Yang kedua adalah Bukhtun Nasar, yang pernah menguasai Palestina, kemudian yang ketika Nabi Sulaiman telah meninggal dunia, yaitu jin Ifrit yang menjadi seorang manusia kemudian menyebarkan fitnah di tengah manusia. Ada dari hamba yang dipilih, yaitu Bukhtun Nasar. Dia adalah seorang hamba yang zalim, akan tetapi dia diberikan kekuasaan oleh Allah dengan merajai manusia. Intinya di pertemuan kali ini, Zulkarnain adalah seorang raja yang memberikan keamanan, keadilan, kenyamanan kepada rakyatnya. Adapun Al-Qarnain, ada yang mengatakan bahwa dia yang dimaksudkan Qur. Qur itu adalah tahun, abad. Jadi dia menguasai 2 abad, antara 2 abad, artinya 100 tahun, antara abad satu dengan abad yang lain. Tapi ini pendapat banyak ulama yang membantahnya. Yang lebih benarnya Qarnain, dan ini pendapat jumhur, kebanyakan dari kalangan para ulama, bahwa yang dimaksudkan Qarnain adalah 2 tanduk. Dan dimaksudkan tanduk adalah satu tanduk barat dan satunya tanduk timur. Artinya Zulkarnain adalah seorang raja yang menguasai timur dan barat. Dan itu dibenarkan oleh Al-Quran, karena kisah Zulkarnain ini ketika kita mentelaah 30 juz, maka kata Zulkarnain itu tidak didapati kecuali dalam 3 ayat. Yaitu ayat yang pertama di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi. Jadi surah Al-Kahfi ini mengisahkan surah tentang Zulkarnain itu tidak lepas dari ayat 83 sampai ayat 101. Jadi langsung tepat letaknya, tidak ada di tempat lain. Ini memberikan pelajaran kepada kita jikalau ada namanya, ada kitab dalam ilmu tafsir Al-Mawdu'at, kitab khusus tentang Mawdu'at, khusus Mawdu'at itu istilahnya, misalnya kalau ilmu hukumnya saja, kalau kisahnya khusus kisahnya. Salah satunya adalah ini tentang kisah khusus kisahnya, tidak disebutkan yang lain. Adapun yang disebutkan tentang Zulkarnain, inti dari pelajaran kita di subuh kali ini, dia adalah seorang raja yang adil, yang memberikan kenyamanan kepada rakyatnya, yang menguasai timur dan barat. Adapun kisah yang terjadi dalam kehidupannya yang diabadikan di dalam Al-Quran, Zulkarnain ini adalah setiap kali memerangi kezaliman, siapa yang zalim dia perangi. Tapi dia ajak dulu agar dia bertaubat. Jikalau dia tidak mau bertaubat, hendaknya dia berada di bawah kekuasaannya. Kalau dia tidak mau, baru diperangi. Setiap dia memerangi sesuatu disebabkan orang itu zalim atau rajanya yang zalim, maka ketika di bawah kekuasaannya lahirlah keadilan. Namun di suatu hari ketika ia keliling, dia mendapati suatu kaum. Ada yang mengatakan kaum tersebut adalah kaum dari Turki, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Jadi Bidayah wan Nihayah sebagaimana yang kita kisahkan, bahwasanya dia adalah kitab salah satu rujukan dalam sirah. Karena Ibnu Katsir menjelaskan dalam sirahnya bahwa Bidayah wan Nihayah ini adalah kitab awal dari penciptaan sampai akhir penciptaan ketika beliau masih hidup. Adapun Zulkarnain ketika mendapati suatu kampung itu tidak mengetahui bahasa dari Zulkarnain, akan tetapi kampung ini dizalimi oleh seorang raja, yaitulah pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu pasukan, dan ini dibenarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Saking zalimnya ini Ya'juj dan Ma'juj, dia beranak pinak. Satu kali beranak bisa 100, bisa 1000 dan banyak lagi. Dan pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini mengalahkan pasukan Dajjal. Saking zalimnya Ya'juj dan Ma'juj, dikabarkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia lewat di suatu gunung, maka gunung itu habis buahnya, langsung kering, pohonnya pun dirusaki.
Saking zalimnya ini Ya'juj dan Ma'juj, kalau lewat di suatu laut, maka lautnya habis. Saking banyaknya yang minum. Dan itu laut menjadi rusak disebabkan mereka rusak, ambil apanya. Pokoknya tidak ada suatu tempat yang ditempati oleh pasukan Ya'juj dan Ma'juj kecuali terjadi kezaliman, terjadi kerusakan, terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Akhirnya kaum tersebut meminta agar diberikan benteng antara dirinya dengan pasukan Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai-sampai dari pasukan Dzulkarnain saja kewalahan, sehingga hal yang dia lakukan adalah membuat benteng, yaitu ada 2 gunung, yang 2 gunung ini diberikan benteng di tengahnya. Jadi saking tingginya benteng yang dibuat, yaitu yang menjadi pasaknya adalah 2 gunung dan diberikan timah panas. Jadi setiap dia ingin melewati benteng tersebut menggalinya, maka yang terjadi cairan besi sehingga mengakibatkan rapat kembali dan tidak bisa keluar. Ini yang bisa kita berikan secara singkat dari kisah Dzulkarnain. Inti dari pelajaran yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya, bahwa Dzulkarnain yang benarnya adalah 2 antara timur dan barat yang beliau kuasai, dan dia adalah seorang raja yang muslim yang menegakkan keadilan di muka bumi. Dan sekali lagi, yang pernah menguasai dunia adalah 2 nabi yang saleh. Afwan, 1 nabi di antaranya, dan satunya adalah hamba yang saleh, yaitu Dzulkarnain, dan yang satunya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ada 2 hamba yang toleh yang tidak saleh, yaitu Namrud, dan yang satunya lagi adalah Bukhtin Nazar yang pernah kita kisahkan seluruhnya. Ini yang bisa kita berikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.